Shalom saudara, selamat pagi bertemu kita saudara dalam saluran ini. Biarlah tangan kasih Tuhan yang selalu memberkati, melindungi seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu saudara, saya baca di dalam Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Gunakan telinga dengan baik, saudara. Telinga fungsinya untuk mendengar. Kita bisa mengerti dengan baik apa yang orang maksudkan jika kita mendengarnya dengan baik. Sebaliknya, jika pendengaran terganggu, kita sulit menangkap apa yang dibicarakan. Telinga salah satu indera manusia yang terbilang penting. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan dua buah telinga untuk manusia. Saudara, jika salah satu mengalami gangguan, maka masih ada satu lagi. Selain itu, dengan dua telinga di kanan dan di kiri, penampilan kita lebih enak dipandang. Bayangkan saudara, jika hanya ada satu telinga, nampak aneh saudara ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, fungsi lain dari telinga, di samping untuk mendengar, telinga juga bagi wanita pelengkap kecantikan saudara. Umumnya wanita memasang anting perhiasan di kedua telinganya. Makin tinggi status sosialnya, maka perhiasan yang terpasang di telinganya semakin bernilai, saudara. Kita harus mensyukuri jika Tuhan memberikan telinga yang lengkap, kanan dan kiri. Tetapi saudara, yang lebih penting dari bersyukur adalah tanggung jawab kita adalah menggunakan telinga. Apakah kita sudah memakai telinga seperti yang Tuhan inginkan? Apa yang kita dengar selama ini melalui telinga kita? Yang pasti suara. Ada berbagai macam suara yang masuk ke dalam telinga kita, saudara. Secara garis besar ada dua macam, saudara. Suara dunia dan suara Tuhan. Suara dunia beraneka ragam. Ada yang meneduhkan tetapi ada juga yang menakutkan, saudara. Ada yang memberi harapan tetapi ada juga yang mengecewakan. Kita tidak bisa memilih suara apa yang kita harus dengar. Kita tidak bisa memilih suara apa yang terdengar. Suara yang berikutnya adalah suara Tuhan. Suara Tuhan 100% pasti menyejukkan hati. Suara Tuhan membimbing kita untuk hidup di jalan yang sudah disediakan. Suara Tuhan menghibur di saat kita sedih. Suara Tuhan memberi kekuatan di waktu kita mengalami kesesakan. Kita harus menentukan suara mana yang kita mau dengar. Kedua suara tadi selalu terdengar oleh telinga kita, saudara. Bisa datangnya bergantian, bisa juga bersamaan. Adalah yang harus menentukan suara mana yang kita mau dengar. Kita tidak bisa pasif atau diam saja, saudara. Kita harus proaktif, menentukan suara mana yang kita mau dengar.
Kita tidak bisa melarang suara dunia untuk berhenti. Itu tidak mungkin, saudara. Tetapi sikap adalah yang menentukan suara mana yang diterima oleh pikiran kita dan meneruskannya ke hati. Tuhan Yesus dalam ayat ini tadi meminta kita untuk memberi ruang bagi suaranya. Dengan mendengar suaranya, kita telah mempersilahkan Tuhan membimbing hidup kita. Amin. Kita telah menyerahkan pikiran dan tata hati kita untuk dibimbing oleh Tuhan. Nah, apa akibatnya jika kita memberi tempat kepada suara Tuhan, saudara? Tidak ada lagi suara dunia yang bisa menekan hidup kita. Begitu juga suara yang menggoda untuk masuk dalam perangkap dosa tertutup sama sekali. Yang berbahaya adalah ketika Anda ragu. Yang berbahaya adalah ketika kita ragu. Yang berbahaya adalah ketika para pendengar ragu, mendengar suara dunia yang tampak menjanjikan. Suara dunia menggoda hidup manusia, saudara. Hidup kita akan nyaman jika hanya suara Tuhan yang merasuki pikiran dan hati kita. Haleluya. Kita tidak akan salah jalan dan tersesat. Kita pasti akan sampai di tujuan. Dengarkan suara Tuhan saja, jangan yang lain. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi nama Tuhan, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Doa kami menyertai seluruh para pendengar. Untuk setiap hari kami bawakan dalam doa. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah tertabur pada saat hari ini menjadi kekuatan baru bagi seluruh para pendengar. Tuhan Yesus melalui pendengaran kami, biarlah hanya isi hati-Mu saja Tuhan berkarya di dalam hati kami yang bisa mempengaruhi pendengaran kami. Biarlah taruh kasih-Mu Tuhan kepada kami, untuk kami supaya bisa membedakan suara-suara selain daripada suara-Mu Tuhan, supaya kami dapat memilih bahwa hanya suara Tuhan yang boleh masuk di dalam hati kami. Hanya suara Tuhan yang bisa berkarya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar para pendengar akan melaksanakan aktivitas masing-masing. Tuhan berkatilah, tutup bungkuslah mereka dengan malaikat. Baik para pendengar yang tinggal di rumah juga Tuhan berkatilah. Berikan kekuatan, kesabaran, dan sembuhkan dari segala penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, bertemu kita kembali dalam saluran ini saudara. Di esok hari Tuhan Yesus memberkati. Amin.